Ini adalah anggur varian ARA 15 ya. Nah, anggur hijau yang tidak ada bijinya. Jika seandainya ada bijinya itu sangat kecil, relatif kecil sekali, dan kulitnya tipis dan manis rasanya. Dan ini juga sangat mudah dibuahkan. Jika teman-teman merawat tanaman anggur ARA 15 belum bisa berbuah, itu karena pemahaman kita dalam pemangkasan itu kurang tepat ya. Varian ARA 15 ini mempunyai keunikan tersendiri ketika kita melakukan pemangkasan pada cabang tersier. Berikut video yang akan saya bagikan bagaimana cara pemangkasan pembuahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Petani Hidroponik Comal. Pada video kali ini saya ingin membagikan pada teman-teman pemirsa bagaimana cara pemangkasan pembuahan pada anggur yang kita tanam ya. Nah, kebetulan ini adalah varian ARA 15. Setelah saya melakukan potes pucuk, anggur tersebut sudah memberi harapan yaitu bunga. Nah, kalau ini bunganya bukan bunga PHP ya, tapi jika teman-teman pas keluarnya bunga PHP tidak masalah. Ini pas kebetulan bunganya bagus dan saya ingin melakukan pemangkasan sekaligus saya bagikan pada teman-teman pemirsa ya. Nah, ini bunganya agak besar, tetapi biasanya walau kita lakukan pemangkasan di ujung begini itu hasilnya masih kurang bagus. Saya akan ingin mendapatkan yaitu bunga yang terbaik ketika saya melakukan pemangkasan di bawah bud yang kurang baik ya. Kenapa saya bilang di bawah bud yang kurang baik ya? Karena kalau di bawah tunas bat yang kurang baik itu hasilnya lebih bagus. Inilah keunikan varian ARA 15. Dari pengalaman saya ketika saya melakukan pemangkasan di bat-bat yang terbaik itu bunganya panjang, tetapi bunga tersebut hanyalah bunga PHP saja. Akan tetapi ketika saya melakukan pemangkasan mundur sampai bat yang kurang bagus ya, itu hasilnya lebih istimewa ya. Maka dari itu inilah yang sering saya bicarakan dan saya bagikan pada teman-teman bahwa varian ARA 15 tidak bisa dilakukan pemangkasan dengan cara memilih bat yang terbaik dan tidak bisa dibuahkan dengan cara potes pucuk. Kalau dibuahkan dengan cara potes pucuk ARA 15 itu biasanya yang keluar bunga PHP ya. Nah, ini akan saya lakukan pemangkasan yaitu di bawah bud yang terbaik atau bud potensial. Hasilnya seperti ini saya lakukan pemangkasan ya. Nah, tanaman anggur ini pernah saya bagikan pada teman-teman pemirsa yaitu waktu perapian cabang ya, saya bagikan terus dan saya lakukan potes pucuk dan sekarang saya ingin melakukan pembuahan. Kenapa saya lakukan pembuahan saat ini? Saya berharap ketika nanti pas lebaran itu ada yang bisa dilihat ya. Walaupun belum bisa dinikmati, akan tetapi sudah ada yang bisa dilihat. Biasanya kalau nanti lebaran itu ya belum matang maksimal ya, karena paling tidak itu 3 bulan atau 3 bulan lebih lah lebih maksimalnya. Tapi tidak apa-apa jika pas kebetulan ada buahnya itu kok terlihat asik gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Ini yang tadi ya saya lakukan potes pucuk dan keluar bunga, dan sekarang saya lakukan pemangkasan untuk mendapatkan hasil yang istimewa. Jika teman-teman bertanya kenapa kok tidak dilakukan pemangkasan mepet, nah ini adalah cara yang tepat untuk kita melakukan pemangkasan anggur di
daerah kita ya, karena kita ini mempunyai sistem tropis ya. Kita kalau melakukan pemangkasan langsung mepet itu biasanya malah tidak mengeluarkan bunga, apalagi kalau tanaman anggur tersebut ditanam di lahan terbuka, bukannya bagus, malah nantinya tanaman bisa daunnya rontok semua dan kita memulai dari awal lagi. Saran saya, cara inilah cara efektif untuk kita melakukan pembuahan ya, karena kita itu mempunyai curah hujan yang sangat rapat sekali. Kalau saya bilang rapat, kenapa? Hampir tahun ini untuk kemarau aja hampir tidak ada lah. Kalau hanya kemarau 2 bulan atau 3 bulan itu saya bilang hampir tidak ada. Karena apa? Karena musim sekarang itu sudah tidak bisa dipegang lagi, sehingga hujan panas itu sering terjadi. Jika teman-teman kok mempunyai tanaman anggur di lahan terbuka, kok tanaman anggurnya rusak, ya sabar saja ya. Jika tidak ingin tanamannya rusak, ya dikasih naungan seperti ini, pasti nanti hasilnya lebih bagus. Kalau tetap di lahan terbuka, ada siasat yang harus disiasati sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang bagus. Contohnya seperti ini ya. Kita lakukan pemangkasan seperti ini 1 tersier ini karena pernah saya lakukan perapian cabang, yaitu 1 mata tunas, jadi sehingga sekarang cabangnya lebih rapat lagi. Dan untuk pemangkasan seperti ini, jika ada cabang yang pertumbuhannya agak terlambat, jangan dipangkas ya, biarkan dia tumbuh, nanti akan menjadi tersier susulan ya, sehingga nantinya tersiernya lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi ya. Setelah kita melakukan pemangkasan ya, secara otomatis kita melakukan pembersihan pada sisa-sisa daun pemangkasan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lakukan pemangkasan karena terlalu panjang nanti bunganya tidak istimewa. Tanaman anggur ini saya bentuk itu tidak terlalu panjang sekundernya ya, yaitu 1,5 meter. Kenapa? Karena keterbatasan lahan. Bolak-balik karena keterbatasan lahan, tapi walaupun keterbatasan lahan akan saya atur sedemikian rupa. Ini hanya sekitar yaitu 1,5 meter dan ketinggian untuk primernya yaitu 2,5 meter. Nah, seperti ini saya sudah habiskan di sini karena di ujungnya sudah ada tanaman lagi. Jika saya pertemukan ke sana ke sini, nanti pertumbuhannya tidak bagus, terkadang malah tersier tidak tumbuh. Maka dari itu dengan cara ini itu lebih bagus untuk mengatur bagaimana cara saya merawat tanaman anggurnya. Dan jika teman-teman melakukan pemangkasan ya, jika melakukan pemangkasan jangan mepet ya. Ini salah satu contoh. Ini kemarin itu sudah berbunga, bunganya bagus karena saya lebih fokus pada pertumbuhan graftingan susulan, maka saya lakukan pemangkasan mepet. Malah kalau kita lakukan pemangkasan mepet malah nggak keluar bunga ya. Ini graftingan yang kemarin pernah saya bagikan pada teman-teman. Ini masih saya usahakan pangkas terus yang aktif ya. Ini yang graftingan lebih cepat lagi. Kemarin sudah hampir 2 meter dan saya pangkas di sini. Ini akhirnya juga saya tutup karena kemarin ada hujan, angin yang masuk dan akhirnya merusak daun ya, daunnya jadi jelek. Untuk daerah yang tertutup tembok malah bagus seperti ini ya, karena dia tidak terkena air hujan. Makanya saya bilang teman-teman, kalau mempunyai varian ARA15 jangan dilakukan pangkas mepet. Alangkah baiknya dari sekunder itu sekitar ya, untuk bagusnya itu 40 cm atau 30 cm. Dan ini ya, nah ini graftingan yang kemarin harus dibuka plastiknya seperti ini. Kalau tidak dibuka nanti akan mengganggu pertumbuhan batang. Nah, contohnya seperti ini yang graftingan ya, yang pernah saya bagikan dulu. Ini saya hentikan, sengaja saya hentikan dan saya lanjutkan lagi untuk mata batnya. Semua saya lakukan penghentian agar bertujuan yang graftingannya tidak bagus ya, agar segera menyusul. Ada yang masih seperti ini pertumbuhannya tidak bagus karena kemarin sering terguyur air hujan ya.
Dan waktu menggrafting hanya gagal 1 ya, alhamdulillah. Dari sekian banyaknya ini gagal 1, kemarin saya buang di sini, tidak saya grafting lagi. Nah, ini juga lama sekali ya. Teman-temannya sudah ada yang 1 meter, 2 meter, dia masih segini-gini aja. Dan ini juga sudah mulai pecah dan bagus. Dan ini yang paling vigor ya, yang paling tumbuhannya cepat, kemarin sampai 2 meter dan akhirnya saya pangkas di sini. Dan ini anggur ARA 15 saya grafting dengan 2 varian, berarti ditambah dengan aslinya itu jadi 3, yaitu ARA 15, ARA 29 dan Cherry Crystal ya. Nanti buahnya itu merah, hitam, hijau. Nah, untuk eksperimen nanti rasanya seperti apa nanti akan saya bagikan pada teman-teman. Cukup sekian ya video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.